Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Putri Kania dan Putri Malu. Asal-usul Putri Malu. Pada suatu hari, Raja Kumba dari Kerajaan Mimosa memimpin rakyatnya untuk melakukan pembersihan. Lahan itu kemudian ditanami dengan pohon delima. Setelah 10 tahun berlalu, semua pohon delima yang ditanam telah tumbuh dewasa. Kerajaan Mimosa yang dulunya gersang, kini berubah menjadi hijau dan sejahtera. Namun, peristiwa pembersihan itu meninggalkan luka pada tanaman perdu. Keluarga mereka telah habis dibabat. Kini, tanaman perdu yang tersisa sedang menunggu saat yang tepat untuk balas dendam. Halo burung kecil, bagaimana kabarmu hari ini? Ratuku, lihatlah apa yang kubawa. Buah delima? Sudah musim panen rupanya. Benar, panen musim ini pun melimpah. Lihatlah buah-buah ini, sungguh sempurna. Makanlah buah delima itu. Suara siapa itu? Aku adalah peri hutan. Aku sungguh tidak percaya. Ternyata peri hutan benar-benar ada. Tentu saja. Sebenarnya, engkaulah yang menyelamatkan bangsa peri. Apa maksudnya itu? Engkau mungkin tidak sadar, Raja. Berkat kebun delima milikmu, bukit-bukit dan padang-padang di daerah ini menjadi hijau kembali, menciptakan surga baru bagi para peri. Karena itulah, aku akan memberikan hadiah untukmu. Kelak, anak yang kalian miliki akan terlahir dengan bakat istimewa. Benarkah itu peri? Tentu saja, tidak lama lagi kalian akan memiliki seorang putri yang cantik. Waktu terus berlalu sejak kejadian itu. Sang ratu benar-benar hamil. Ratuku, kubawakan buah delima idamanmu. Terima kasih Baginda Raja. Beberapa bulan kemudian, ratu melahirkan seorang putri yang sangat cantik. Ia diberi nama Putri Kania. Raja dan ratu sungguh menyayanginya. Cilupa. Putri Kania terus tumbuh menjadi gadis kecil yang cantik dan periang. Sesuai janji sang peri, Putri Kania terlahir dengan bakat istimewa. Selamat pagi bunga matahari. Selamat pagi, Tuan Putri Kania. Apakah kalian sudah diberi pupuk dengan cukup? Sudah, Putri. Semua itu berkat Anda. Syukurlah. Kalau begitu, aku pergi dulu. Halo pohon delima. Hari ini aku akan bernyanyi untukmu. Sungguh kehormatan bagi saya, Tuan Putri. Bunga mawar yang indah, cantik berseri, banyak Suara yang jelek sekali. Suaramu sungguh membuatku pusing. Kalian keluarga kerajaan memang suka mengganggu. Apa maksudmu, tanaman perdu? Apakah keluargaku berbuat jahat padamu? Ya,
Ayahmu telah berbuat jahat kepadaku dan keluargaku. Tidak mungkin. Ayah tidak mungkin seperti itu. Dulu, kami hidup bahagia di samping lahan kerajaan. Tapi, tiba-tiba Tuan Raja menebas kami tanpa ampun dan hanya menyisakan sedikit dari kami. Ayah berbuat kejam seperti itu. Lalu, tahu-tahu kami sudah digantikan dengan pohon delima. Aku sungguh minta maaf, tanaman perdu. Tidak semudah itu aku bisa memaafkan kalian. Malam harinya, para tanaman perdu berkumpul untuk menyusun rencana balas dendam. Kalian semua, bangkitlah. Ini saat yang tepat bagi kita untuk balas dendam. Kita jalankan rencana ini mulai besok pagi. Kalian semua harus bersiap di posisi masing-masing. Siap, laksanakan. Hehehe. Tolong aku, Putri! Apa yang terjadi, Kelinci? Lihatlah, Putri. Badanku penuh luka semua. Bagaimana bisa seperti ini? Ini semua gara-gara mereka. Para tanaman perdu itu tiba-tiba saja berkumpul di tengah lahan kami. Tolong! Tolong! Suara apa itu? Aku pergi dulu, Kelinci. Aku akan minta tolong pada tukang kebun untuk memindah mereka semua. Kamu tenang saja. Hehehe. Memangnya semudah itu menyingkirkan kami? Apakah engkau yang tadi berteriak, pohon tomat? Iya, Putri. Ada apa? Lihatlah badanku yang lembut ini. Aku tertusuk duri di sana-sini gara-gara semua tanaman perdu ini. Bagaimana kalian bisa sampai di sini? Sejak awal, ini memang rumah kami. Terserah kami mau bergerak kemana saja. Kenakalan yang dilakukan para tanaman perdu terus berlanjut. Mereka melukai siapa saja yang kebetulan lewat. Mereka juga sengaja merusak kebun bunga milik ratu. Tanaman perdu, apakah kau bisa menolongku? Oh, apa itu? Tolong minta teman-temanmu untuk tidak lagi berbuat nakal. Hahaha, itu mudah sekali. Asalkan kau mau patuh menuruti perintahku. Apa itu? Jangan temui ayahmu atau ibumu. Teruslah di kamar selama 2 hari. Mengurung diri di kamar? Baik, asalkan engkau mau membantuku. Namun, kenakalan para tanaman perdu itu tidak berkurang sedikit pun. Kali ini, mereka dengan sengaja menusuk kaki para pelayan yang sedang lewat. Dan hari berikutnya, mereka memenuhi halaman istana Putri Kania hingga membuat sang putri terjatuh dan terluka. Hahaha, rasakan pembalasan kami. Bersembunyilah 2 hari lagi dan aku akan memaafkanmu. Apakah benar mereka akan memaafkanku? Putriku, ayah bawakan buah delima kesukaanmu. Ayah, jangan masuk kamar. Hah? Aku sedang ingin menyendiri, ayah. Kumohon pergilah. Jika ada masalah, bicaralah pada ayah, putriku. Ayah tak perlu mengkhawatirkanku. Benarkah kau tak apa-apa? Iya, ayah. Pergilah. Baiklah, kuletakkan buah delimamu di depan pintu. Jika kau butuh teman bicara, ayah akan selalu ada, putriku. Maafkan aku, ayah. Ini semua kulakukan agar para tanaman perdu itu tidak mengganggu lagi. Tanaman perdu, aku melaksanakan perintahmu. Apakah kau akan memaafkanku dan keluargaku?
dan tidak akan mengganggu kami lagi? Belum, tak semudah itu. Tinggallah lebih lama lagi di kamar. Dan setelah ini, panggil aku dengan Putri. Putri? Kenapa aku harus memanggilmu Putri? Karena aku dulu memang seorang putri yang cantik. Hingga ayahmu dan peri hutan mengutukku menjadi tanaman perdu seperti sekarang ini. Astaga, tak kusangka ayah berbuat begitu. Ya, begitulah sifat asli ayahmu. Dia itu kejam. Baiklah, aku mengurung diri lebih lama lagi, Putri. Putri Kania kembali mengurung diri di kamar selama berhari-hari. Pergilah, ayah. Ini sungguh aneh. Tak biasanya putri kita seperti itu. Betul, Baginda. Apa yang membuatnya berubah seperti itu? Akan kuselidiki. Baiklah, ayah akan meletakkan buah delimamu di depan pintumu, nak. Ayah pergi dulu. Ya, ayah. Ayah sudah pergi, Putri. Bagus, Kania. Dengan begitu, ayahmu akan menyesal. Putri Kania sedang berbicara dengan seseorang. Aku tahu suara itu. Cukup, tanaman perdu. Kau telah kuberi kesempatan, tapi malah menghasut putriku dengan cerita yang bukan-bukan. Tuan Raja, maafkan aku. Apakah benar jika ayah dulu membantai semua tanaman perdu? Ketika aku ingin menanam buah delima, aku sudah menawarkan tanaman perdu untuk dipindah dengan baik-baik. Namun, mereka malah memberontak dengan mengeluarkan durinya. Itu membuat para pengawal istana kesakitan saat ingin memindahkannya. Ayah terpaksa memindahkannya dengan paksa. Bukan begitu, Perdu? Iya, Tuan Raja. Tanaman perdu itu malu karena ketahuan sudah berbohong. Dia tak berani menunjukkan wajahnya pada raja dan ratu. Maafkan aku, ayah. Aku terlalu percaya pada omongan orang lain tanpa mengetahui yang sebenarnya. Tak apa-apa, putriku. Yuk kita makan buah delima bersama. Sejak saat itulah, tanaman perdu akan mengatupkan kelopaknya ketika dia disentuh oleh orang lain yang dikenal sebagai Putri Malu. Hai, Riri akan ajak kamu berkeliling negeri dongeng. Di sini penuh dengan hal menarik. Ada cerita interaktif, cerita bergambar, cerita pendek, video animasi, dan aktivitas seru. Ini adalah cerita interaktif. Dengarkan ceritanya dan mainkan animasinya. Terjatuh di sebuah ladang bunga yang sangat luas. Kamu bisa baca ratusan dongeng, cerita rakyat, fabel lucu, hingga kisah misteri. Ada lebih dari 500 judul cerita yang bisa kamu baca. Selain itu, kamu juga bisa mewarnai dan bermain menghubungkan garis. Pasti seru. Semua yang kamu inginkan ada di sini. Yuk, download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.